kalau kita bangun sahur, setelah sahur itu hendaklah kita sholat tahajud ya, sholat tahajud, kemudian tadarus Quran, kemudian istighfar sambil menunggu waktu subuh ya. Kemudian di dalam sahur itu ada keberkahan, sekalipun dengan seteguk air, maka senantiasalah bersahur. Kemudian wayastaghfiruna fil ashar, kemudian senantiasa beristighfar di waktu sahur ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dosa-dosa kita, diselamatkan dunia akhirat kita, kemudian disehatkan badan kita, diberkahkan hidup dan umur kita, kemudian kita bisa istiqomah di jalan Allah. Nah, setelah sholat subuh maka kita jangan melakukan hal yang lain. Paling tidak kita melakukan zikir pagi petang ya. Paling tidak setelah assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar, kemudian la ilaha illa anta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumitu ala kulli syai'in qadir, itu 10 kali. Kemudian subuh 10 kali, kemudian maghrib 10 kali. Nah, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca 2 ayat akhir daripada surat Al-Baqarah, kemudian baca Subhanallah 33, kemudian Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, kemudian tahlil ya, Abdul Zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian membaca la ilaha illallah 100 kali. Kemudian membaca apa lagi? Membaca sholawat 100 kali. Ya, kemudian biasakan juga di pagi hari kita sudah mulai membaca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini 100 kali. Nah, kalau kita sering membaca ini, zikir ini, kemudian lanjut dengan zikir pagi petang. Zikir pagi misalnya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian membaca lagi Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkan badanku, sehatkan pendengaranku, sehatkan penglihatanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Nah, ini kita pagi petang itu senantiasa berzikir. Nah, kalau kita senantiasa berzikir, terus ada zikir-zikir pagi, ada masnunah zikir pagi itu, maka sampai waktu jam 6 ya, sampai waktu jam 6 itu udah masuk isyraq ya, suruk, atau masuk waktu terbitnya matahari. Jadi kita nggak sempat tidur karena kita berzikir. Kemudian sholat 2 rakaat, habis sholat 2 rakaat bolehlah kita istirahat kalau matahari sudah terbit. Nah, yang terpenting lagi kita berinfak, bersodakoh ya. Biasakan ya, paling enggak 1 jam sebelum subuh, kemudian 1 jam setelah subuh ya. Bersedekah pada waktu pagi itu, maka ada malaikat yang mendoakan kita, malaikat yang membuat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada setiap pagi dan petang ada pergantian malaikat. Maka di pagi itu ada malaikat pembawa rizki, lalu mengatakan karena kita bersedekah, maka Allah akan menggantikan hari itu juga lewat malaikat yang dikirimkan di pagi hari. Mungkin itu ya, bagaimana cara agar kita tidak ngantuk di pagi hari. Dan bagi yang mendawamkan atau membiasakan diri dengan Al-Quran, maka kita punya waktu 30 menit di pagi hari, yakni membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran paling tidak 30 menit, karena dalam 1 lembar itu ada 15 baris, maka 1 baris kita baca 2 menit. 1 baris 2 menit, terus 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, sampai 15 baris. Nah, 15 baris berarti kali 2 menit kita sudah 30 menit ya. Berarti di pagi hari ya, setelah subuh kita sudah membaca Al-Quran 1 lembar itu selama 30 menit. Dan ini harus istiqomah ya.
Jadi orang yang sukses membaca Al-Quran, sukses bersama dengan Al-Quran itu bukan karena dia cepat hafal atau dia lambat hafal, tapi bagaimana dia continue dan istiqomah dengan Al-Quran pelan gitu kan. Karena apa? Kita tahu bahwa orang yang membaca Al-Quran dan lancar, maka Allah akan berikan kebaikan, paling tidak 10 kebaikan. Nah, kemudian orang ketika membaca ketika dia membaca Al-Quran itu terbata-bata, maka falahu ajrani, kemudian dia mendapat 2 ganjaran, yakni pahala dia membaca Al-Quran, kemudian yang kedua adalah pahala dia bersungguh-sungguh di dalam belajar. Nah, ini bagaimana kiat agar subuh kita tidak mengantuk. Nah, masih ada waktu. Subuh tidak mengantuk itu karena diawali dari malam harinya juga. Diusahakan malam hari itu tidur jam 10. Jadi jam 10 teng sudah tidur, jangan nunggu waktu lagi. Nunggu jam 11, jam 12 ya, bergadang nggak perlu ya. Ada bergadang hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan saja. Jadi jam 10 malam kita sudah tidur dan bangun jam 2, jam 3 ya. Bangun kemudian kita tahajud. Jadi artinya lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan dengan apa yang kita perbuat ya, jangan buang-buang waktu. Kasihan umur kita. Tenaga, pikiran apa sia-sia, sayang sekali ya. Dimanapun kita berada ya, senantiasa kita bersama dengan Al-Quran, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau malam harinya kita istirahat cukup, maka kita pagi hari akan fresh, akan sehat gitu kan. Dan muka juga tidak pucat, artinya muka kita fresh gitu, karena tidak banyak bergadang. Nah, ini kadang sudah merokok, bergadang atau main game sia-sia. Dan kita tahu bahwa tangan kita, mata kita, pikiran kita, semuanya akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kemudian ketika di hari dibangkitkan kita dimintain pertanggungjawaban, ternyata isi memori kita cuma game semua, ya, Mobile Legends semua atau spam semua isinya. Nah, mudah-mudahan lewat bulan suci Ramadan ini kita insya Allah didekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mulai mendekatkan diri kepada Al-Quran.